Jagat kesenian kita masih disibukkan dengan persoalan haram tidaknya suatu kesenian. Wayang misalnya, pendakwah Khalid Basalamah menyatakan wayang dilarang dalam Islam, lebih baik dimusnahkan. Kalau seruannya dimaknai teologis, terbatas kepada umat Islam, tentu saja tidak masalah. Itu menjadi problem internal di kalangan pemeluk Islam. Dalam perspektif lain, Pramudianan Tatur dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu jilid 1 juga beropini panjang lebar tentang kesenian wayang ini. Terakhir kali nonton wayang, begitu judul esainya dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Ia menulis, mulai tahun 1939 sudah kuputuskan, sudah, sampai di sini saja, tutup buku dengan wayang. Kau sudah habiskan semua bacaan wayang terbitan Balai Pustaka. Kau sudah kenyang nongkrong semalam suntuk. Kau sudah cukup menyelinap di sela-sela buku pelajaran dan kewajiban pada keluarga. Ternyata tak ada kurasai kehilangan. Alam hitam putih wayang pun berganti dengan dunia yang lebih berwarna-warni, kaya tanpa batas akan nuansa dan perbedaan derajati. Pandangan-pandangan ini mau tak mau membawa kita pada persoalan filosofis, yakni hakikat keindahan, estetika, seperti ukuran-ukuran keindahan, objek dan aktivitas yang dapat digolongkan sebagai yang indah dan bernilai seni, serta peranan seni termasuk hubungannya dengan kehidupan manusia di alam semesta. Untuk ini para filsuf sudah lama menjadikannya bahan perdebatan sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran untuk menguak tujuan hidup manusia di alam semesta. Buku Hubungan Estetik Seni dengan Realitas karya Czerniawski saya kira pas untuk menjadikan kawan refleksi dalam situasi seperti ini. Penerbitan buku ini tentu saja memungkinkan kita menambah cakrawala estetika, kehidupan berkesenian, dan memandang kemanusiaan kita di tengah pandangan-pandangan estetik seni yang terus berkembang dan dalam pasang surutnya, kadang subordinasi di bawah pandangan teologis, sebagaimana pernah dialami dalam sejarah filsafat Barat dalam ungkapan Philosophia Ancilla Theologiae, filsafat adalah budak atau hamba agama. Kadang juga keluar dari bayang-bayang teologis menjadi metode berpikir murni, dan itulah sejatinya filsafat, sebagaimana berusaha disampaikan Czerniawski dalam buku ini. Buku ini sebelumnya pernah terbit oleh Balai Penerbitan Lekra tahun 60, kemudian Hasta Mitra, kemudian juga Ultimus tahun 2005. Dalam kerangka akademik, buku ini merupakan disertasi Czerniawski yang ditulisnya untuk memperoleh gelar Master of Arts, dan dalam perspektif filsafat yang mendasarkan pada materialisme secara ontologis, buku ini juga menandai puncak filsafat Pramarsian dalam berhadapan dengan filsafat idealis Hegelian. Karenanya karya ini pun dapat disejajarkan dengan disertasi Marx dalam meraih gelar doktor. Perbedaan antara filsafat alam Demokritos dan Epikurus. Czerniawski sendiri
begitu gelisah sebelum meyakinkan diri memilih tema estetika untuk disertasinya. Pada 21 September 1853, ia menulis pada ayahnya, "Untuk disertasiku, aku menulis tentang estetika." Dengan keyakinan dapat dikatakan bahwa para profesor dalam kesusastraan di sini belum mempelajari hal ikhwal yang telah kupilih bagi disertasiku. Oleh karena itu, diragukan apakah mereka akan melihat hubungan gagasan-gagasanku dengan konsepsi-konsepsi yang pada umumnya sudah mantap mengenai masalah-masalah estetika. Bahkan ada kemungkinan mereka memandang diriku sebagai seorang pengikut para filsuf yang pendapat-pendapatnya kutantang apabila aku tidak berbicara tegas. Oleh karena itu, aku tidak yakin bahwa persoalan penting yang kubahas akan dipahami di sini kecuali aku secara terbuka membantu menjelaskannya. Secara umum, konsep filsafat telah menjadi sangat samar-samar karena orang-orang yang mengerti filsafat dan mengikuti perkembangannya telah meninggal atau telah terdiam. Apa yang ia gelisahkan itu pun terjadi. Profesor Nikitenko yang melakukan pemeriksaan awal terhadap disertasinya mendesaknya untuk meninjau kembali beberapa bagian disertasinya, terutama serangannya atas estetika idealis Hegel yang tengah berkuasa, dan cukup membatasi pada sindiran-sindiran umum saja. Ini terjadi karena sensor memang diperlakukan dengan ketat di Rusia, sehingga kritik terbuka terhadap idealisme dan pembelaan terhadap materialisme pun tidak mungkin dilakukan. Ketika disertasinya diterbitkan pada 3 Mei 1855, sambutan terhadap buku ini pun tidak menggembirakan. Ia pun segera membuat pembahasan untuk memperjelas pandangan-pandangan filsafatnya yang sebelumnya tak dapat dikemukakan di dalam disertasi karena adanya sensor. Pembahasan ini dilakukan di bawah nama samaran NP dan dimuat di Sofromenik. Dengan cara beginilah ia dapat menjelaskan filsafat estetiknya dengan cukup tuntas. Pembahasan yang dimuat di Sofromenik ini pun dimasukkan juga dalam buku ini. Mengenai disertasi sendiri, ia menjelaskan bahwa disertasi ini terbatas pada kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik dari fakta, dibenarkan hanya dengan acuan-acuan umum pada fakta. Berangkat dari sinilah, Chernyshevsky mengajukan tesisnya bahwa keindahan adalah kehidupan. Indah adalah keberadaan yang di dalamnya kita melihat kehidupan sebagaimana ia seharusnya menurut konsepsi-konsepsi kita. Indahlah objek yang mengungkapkan kehidupan atau yang mengingatkan diri kita pada kehidupan. Untuk membuktikan ini, Chernyshevsky mengajak kita menemui berbagai lingkup realitas kehidupan. Dari kehidupan petani, ia menyimpulkan, rakyat desa menganggap kecantikan wanita kota yang sangat halus itu sungguh-sungguh hambar dan bahkan dimuakkan olehnya karena mereka terbiasa memandang kekurusan sebagai akibat berpenyakitan atau nasib menyedihkan. Jika seorang gadis petani itu gemuk, ini dianggap sebagai semacam penyakit. Mereka berkata bahwa gadis itu gembrot, dan rakyat menganggap kegendutan sebagai suatu cacat. Pandangan ini terjadi karena berdasarkan realitas kehidupan desa yang berlaku, gadis desa yang cantik tidak mungkin mempunyai tangan dan kaki yang kecil karena ia bekerja keras. Dan ciri-ciri keindahan ini tidak disebut-sebut dalam lagu-lagu kita. Singkatnya, dalam pelukisan wanita, dalam lagu-lagu rakyat kita, tidak akan dijumpai atribut keindahan yang tidak mengungkapkan kesehatan yang tegap dan susunan tubuh yang seimbang, yang selalu merupakan hasil suatu kehidupan yang berkecukupan
dan kerja keras yang senantiasa keras namun tidak menghabiskan tenaga. Ini berbeda dengan keindahan wanita kalangan atas, karena keturunan demi keturunan leluhur mereka hidup tanpa melakukan kerja badaniah, menganggur, kehidupan tanpa kerja fisik. Jika seorang wanita kota mempunyai tangan dan kaki yang besar, itu dianggap sebagai suatu cacat. Wanita cantik kalangan elit mesti memiliki sepasang telinga kecil. Di samping berusaha menjelaskan bahwa realitas kehidupan merupakan sumber keindahan, Chernyshevsky pun berusaha menjelaskan peran seni dalam membantu manusia mengenal realitas. Ia menyatakan, tujuan pertama dan umum semua karya seni, demikian telah kita katakan, ialah mereproduksi gejala-gejala kehidupan nyata yang penting bagi manusia. Dengan kehidupan sesungguhnya, kita sudah tentu tidak bermaksud hanya hubungan seseorang dengan objek-objek dan makhluk-makhluk dunia objektif, tetapi juga kehidupan batinnya. Kadang-kadang seseorang hidup dalam suatu impian. Dalam hal itu, impian itu baginya hingga suatu derajat tertentu dan untuk suatu jangka waktu tertentu mempunyai makna sesuatu yang objektif. Lebih sering lagi seseorang hidup dalam dunia emosi-emosinya. Keadaan-keadaan ini, jika menjadi penting, juga direproduksi oleh seni. Kita menyinggung ini untuk membuktikan bahwa definisi kita juga meliputi isi imajinatif dari seni. Bernama lengkap Nikolai Grafilovich Chernyshevsky, lahir tahun 1828 sampai meninggal tahun 1889, jurnalis radikal, demokrat revolusioner, dan pelopor sosial demokrasi Rusia yang termasyhur. Filsafat materialisnya menandai puncak filsafat pramarsian. Tahun 1862, karena aktivitas revolusionernya, ia ditangkap penguasa Rusia dan kemudian dibuang ke Siberia. Chernyshevsky di dalam penjara pun menghasilkan novel klasik yang merupakan formulasi dari pemikirannya dalam gerakan revolusioner Rusia, What is to be done, yang judulnya kemudian diambil Lenin untuk pamfletnya yang terkenal, What is to be done, dalam menjawab tugas-tugas kaum revolusioner di Rusia. Karenanya, buku ini yang mengulas masalah hubungan estetika seni dengan realitas dari sudut pandang filsafat materialisme pantas dibaca para pengamat filsafat, budaya, seni, sosial politik untuk menambah keluasan dan kelengkapan metode berpikir yang dipakai. Di lapangan kebudayaan, kita sendiri dapat melihat bagaimana sejarah kebudayaan rakyat Indonesia tumbuh di antara tradisi berlawan terhadap penindasan dan penghisapan dan kerelaan budaya integrasi antara pekerja seni dengan rakyat. Untuk sekarang kita pun bisa melihat bagaimana kecenderungan pekerja seni cukup besar untuk berintegrasi dengan rakyat. Kecenderungan pekerja seni di tengah ruang demokrasi pun berkembang seperti bunga kaktus, membawa duri-duri gagasan, individualisme, feodalisme, liberalisme, feminisme, agama, religiusitas, teologis, dan filsafat. Di sana kita berhadapan dengan ilmu estetika soal hakikat keindahan. Menurut kalangan materialisme, keindahan itu adalah realitas yang ada di dunia ini, tempat kita berpijak dan bernafas. Kehidupan adalah keindahan. Demikian sebaliknya, keindahan adalah kehidupan. Karenanya agar bisa mencapai keindahan, seni harus membantu menjelaskan realitas kehidupan yang ada dengan cara indah. Inilah yang disebut seni. Hasilnya tentu bisa tidak estetik dari sudut filsafat.